Shalom. Keluarga besar New Musi yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan ibadah Pentakosta, tetapi juga ibadah hari Minggu di tengah-tengah kehidupan keluarga besar yang berduka di saat ini. Mari sejenak di dalam duka cita ini kita arahkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita menyanyi dari nyanyian rohani 4, nyanyian rohani 4 ayatnya yang pertama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami ini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja kaum sekalian. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Pentakosta, tapi juga ibadah hari Minggu yang kami laksanakan di tengah-tengah duka cita ini, Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan keluarga besar New Musi yang dirundung duka cita atas meninggalnya orang tua terkasih kami, Mama almarhum Esther New Musi. Kami alaskan ibadah ini ya Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga selesainya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian rohani 3. Sekali kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 3 ayat yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Keluarga besar New Musi yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 117. Kita membaca bersama Mazmur 117 sebagai Mazmur pujian kita. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 117 dengan perikop, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan membaca, mendengar sedikit daripada bagian firman Tuhan sebagai penuntun hidup, tapi juga sebagai kekuatan bagi kita di tengah-tengah duka cita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. 3. Segala puji kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami manusia. Terima kasih Bapa di surga di saat ini, di hari yang indah ini, hari Pentakosta tapi juga hari Minggu ini Tuhan.
Kami ada di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Inyo Musi. Kami hadir di sini atas peristiwa besar yang terjadi bagi kehidupan keluarga, di mana Engkau telah memanggil kembali orang tua terkasih kami, ya Tuhan, almarhumah Mama Esther Inyo Musi. Bapa, kami percaya bahwa walaupun di tengah-tengah situasi duka saat ini, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan juga keluarga besar. Engkau selalu ada bersama kami. Untuk itu Tuhan, kami di saat ini hendak membaca sedikit daripada firman Tuhan yang dapat menjadi penuntun hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mampukanlah kami, ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami, karena kami siap membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh DP2J Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita renungkan pada ibadah minggu ini, tapi juga ibadah Pentakosta, yaitu di dalam Yeskel pasal 36, Yeskel pasal 36, Yeskel pasal 36, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Yeskel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang 38. Tapi yang akan kita baca sebagai bahan untuk direnungkan bersama di saat ini, kita baca pada ayat yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop pembaruan Israel. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Keluarga besar yang berduka dan dikasihi Tuhan, pembacaan ini diberi tema Allah memulihkan, menghidupkan, dan memberi roh yang baru. Saudara-saudari sekalian, keluarga besar Inyo Musi yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang secara khusus saat ini sedang berduka. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Hari di mana kita mengingat pencurahan Roh Kudus atas umat Tuhan, ya. Namun pada saat yang sama kita juga berkumpul dalam suasana duka. Ada air mata, ada kehilangan, sampai kadang bisa mungkin saja muncul pertanyaan dalam hati bahwa mengapa harus terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan ini semua? Keluarga yang berduka di saat ini, firman Tuhan dari Yeskel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 38 ini membawa penghiburan yang sangat kuat. Bahwa pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam keadaan hancur. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 38 itu pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam keadaan hancur. Negeri mereka rusak. Harapan mereka seolah-olah hilang. Hidup mereka terasa kosong. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan berfirman tentang pemulihan. Keluarga besar Inyo Musi yang dikasihi Tuhan, ada 3 penguatan iman yang dapat kita pegang di hari ini dari pembacaan ini. Yang saya ringkas, yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kehancuran. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kehancuran.
Kita lihat bangsa Israel saat itu seperti keluarga yang kehilangan arah. Mereka malu, terluka, dan merasa bahwa Tuhan jauh. Tetapi Tuhan berkata bahwa Ia sendiri yang akan memulihkan mereka. Kadang dalam duka kita merasa hidup ini seperti runtuh. Kehadiran orang yang kita kasihi tidak lagi ada. Rumah terasa berbeda, hati rasanya kosong sekali. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, keluarga sekalian, bahwa duka cita tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru di saat hati paling rapuh, Tuhan datang mendekat kepada kita. Mazmur berkata bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Itu kata Mazmur. Hari ini mungkin kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan keluarga besar Musi yang berduka di saat ini. Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Kalau di dalam Yeskel pasal 36 ayat yang ke-26 itu Tuhan berfirman bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Artinya bahwa di tengah luka dan kesedihan yang terjadi di saat ini, Tuhan tahu bahwa hati manusia itu bisa saja lemah, kecewa, bahkan kehilangan semangat hidup. Karena itu Tuhan tidak hanya berkata bahwa kuatlah, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru. Itu janji Tuhan. Keluarga besar Nyusi yang terkasih, Hari Pentakosta mengingatkan kita tentang Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk menghibur, menguatkan, dan menopang umatnya. Pentakosta itu bukan hanya peristiwa masa lalu, tapi Pentakosta adalah pengingat bahwa Roh Kudus masih bekerja di saat ini, memberi kekuatan kepada keluarga yang sedang berduka, memberi penghiburan saat air mata masih jatuh, dan memberi pengharapan ketika hati terasa kosong. Keluarga besar Nyumusi yang dirundung duka, mungkin hari-hari ini terasa berat. Ya, tetapi Roh Tuhan mampu mengangkat hati yang lemah menjadi kuat kembali. Untuk itu, mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan sanggup membawa kehidupan dari masa yang sulit. Dalam bagian ini kita lihat bahwa Tuhan berbicara tentang tanah yang tandus yang akan dipulihkan, atau kota yang hancur yang akan dibangun kembali dan kehidupan akan bertumbuh lagi. Artinya apa? Tuhan tidak berhenti bekerja hanya ketika sedang berduka. Kehilangan memang terkadang sangat menyakitkan. Tetapi ingat bahwa hidup tidak berakhir hanya dalam kesedihan. Tuhan tetap memegang masa depan keluarga besar Nyumusi. Hari ini kita menangis, itu manusiawi. Hal yang manusiawi ya. Tetapi tong harus percaya. Tong harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan keluarga melewati hari demi hari. Sedikit demi sedikit, Tuhan akan memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, dan penghiburan. Kita mungkin tidak pernah akan melupakan orang yang kita kasihi. Itu susah ya. Tetapi Tuhan akan menolong kita untuk belajar. Belajar hidup dengan iman dan pengharapan. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Nyumusi yang dirundung duka, pada hari Pentakosta ini Tuhan mengingatkan bahwa Roh Kudus masih bekerja di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga. Bila hati terasa hancur, Tuhan memberi hati yang baru.
Bila langkah kita terasa berat, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Bila masa depan terasa gelap, Tuhan tetap memegang hari esok. Mari kita pegang janji Tuhan. Ya, kematian memang memisahkan kita untuk sementara, tetapi kasih Tuhan tetap tinggal bersama keluarga besar ini. Saya percaya hal itu. Untuk itu mari kita pegang janji Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang memulihkan. Allah tidak meninggalkan umatnya, dan Roh-Nya akan menguatkan kita menjalani masa-masa sulit ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Renyusi yang dirundung duka di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan nyanyian rohani 5. Setelah itu kita bersiapat gitu. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersabar, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, pada hari Pentakosta ini ya Tuhan, kami bersama dengan keluarga besar Inyomusi di saat ini, kami datang dengan hati yang berduka ya Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan, kuatkan keluarga yang kehilangan akan orang yang mereka kasih. Curahkan Roh Kudus-Mu memberi damai, penghiburan dan kekuatan bagi mereka, supaya ketika hati mereka lemah, Roh Kudus itu dapat menjadi penopang bagi mereka ya Tuhan. Bapa, di saat mereka sedang sedih, ketika air mata jatuh, kami minta Tuhan Engkau datang dan menjadi penghibur bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan keluarga besar Inyomusi ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka, menjaga, menghibur kehidupan keluarga besar Inyomusi, supaya mereka terus berpengharapan, percaya akan kasih dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, di saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami juga mendoakan akan proses ibadah pemakaman yang akan berlangsung nanti siang. Tuhan Engkau berkati, beri cuaca yang terbaik bagi kami, supaya di dalam proses ibadah pemakaman nanti, semuanya dapat berjalan lancar, seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh majelis jemaat, pendeta, semua yang terlibat dalam proses pelayanan ibadah pemakaman nanti, sehingga semuanya berjalan dengan baik, memperoleh hikmat, dan berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga, kami tidak lupa berdoa juga bagi mimbar-mimbar pelayanan yang hari ini mewartakan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu, tapi juga di hari Pentakosta ini ya. Tuhan memberkati seluruh mimbar pelayanan yang dilakukan di hari ini. Biarlah
kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada umat dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang terjadi dan peribadatan yang terjadi saat ini. Biarlah semua berkenan kepadamu dan boleh berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, di saat ini peti jenazah telah selesai dikerjakan dan telah ada di dalam rumah duka ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami hendak memasukkan jasad daripada almarhumah mama terkasih kami ini ke dalam peti jenazah. Kami berdoa Tuhan memberkati supaya jasad daripada almarhumah ini ketika dipindahkan tetap dalam keadaan baik dan utuh ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap proses ini sampai dengan proses pemakaman nanti. Dan berkati kehidupan keluarga besar Inyo Musi di saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Dengar dan sautilah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani, nyanyian Mazmur 25 ayat yang pertama. Setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu. Tuhan, janganlah kiranya malu pengharapanku. Jangan bangga seteru, tak kecewa yang selalu menantikan di kau. Pengkhianat takkan malu. Keluarga besar Inyo Musi yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kehidupan keluarga besar Inyo Musi di saat ini. Secara khusus keluarga yang dirundung duka. Menyertai kami semua, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tarik tempat tidur keluar ke sini. Buka. Terus oke. Medot ya. Kasih masuk dulu. Medot kan? Medot kan keluar. Tidak. Kita kasih masuk tempat tidur. Saya baratos ronde. Ya, taruh dulu. Taruh mama di bawah dulu. Supaya terlalu goyang nanti darah keluar. Oke, sudah boleh. Boleh nanti tolong masuk.
Tuhan, demikian ibadah Pentakosta dan Minggu pagi yang dilakukan oleh jemaat GKI Solo Federasi Siki. Bagi kami keluarga duka almarhumah Ibu Esther Nyemusi, Tuhan memberkati pelayanan hamba Tuhan jemaat Solo Federasi Siki. Juga kami keluarga yang duka diberkati Tuhan. Shalom, shalom, Tuhan memberkati.